Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhammad Farhan dengan NPM 231 063 117 0135 dari kelas 1C Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan melalui video wawancara dengan topik kewarganegaraan dengan nilai-nilai aktualisasi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki video wawancaranya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan kewarganegaraan secara singkat. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga dengan negara secara timbal balik. Hubungan antara warga dengan negara melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara. Sesuai dengan UU RI nomor 20/2003 yang berbunyi, pendidikan kewarganegaraan secara nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Demokrasi itu diambil dari sebuah kata bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat mengenai pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi. Selanjutnya, langsung saja kita ke video wawancaranya. Baik, di sini saya bersama narasumber saya, Bapak Faujan Malikulusna, SPD, sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN Negeri 1 Cibarusa. Halo Bapak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat sore. Alhamdulillah, baik. Bagaimana Pak cuaca akhir-akhir ini di sana Pak? Dari sini tadi hujan sebentar, tapi sekarang alhamdulillah sudah cerah kembali. Baik Pak, langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Ya, Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak sebagai tenaga pengajar, mana sih yang harus didahulukan terlebih dahulu, terpenuhinya hak terlebih dahulu atau memenuhi kewajiban terlebih dahulu Pak? kalau berbicara dan kewajiban secara kata sih kan kewajiban ya wajib terlebih dahulu ya, berarti dahulukan kewajiban terlebih dahulu. Akan tetapi kalau berbicara yang harus terpenuhi yang mana dulu ya, semuanya harus terpenuhi secara bersamaan gitu. Bahwasanya hak dan kewajiban itu berkolerasi. Jadi ketika kewajiban itu terpenuhi ya hak pun harus terpenuhi. Tidak bisa harus didahulukan kewajiban terlebih dahulu baru haknya misalnya nanti, ataupun haknya terlebih dahulu kewajibannya nanti, yaitu akan terjadi ketidakseimbangan lah dalam suatu pekerjaan tersebut. Jadi hak dan kewajiban itu harus beriringan. Kalau ada salah satu yang misalnya tidak terpenuhi, akan berpengaruh kepada yang satu lagi. Jadi antara hak dan kewajiban itu berkorelasi, itu ada keterhubungannya. Makanya hak dan kewajiban itu ya tidak bisa dipilih yang mana harus terpenuhi gitu. Bahwasanya dua-duanya terpenuhi. Bahwasanya ketika kewajiban sudah dilaksanakan ya haknya pun harus didapatkan. Seperti itu. Baik Pak, ke pertanyaan kedua, menurut Bapak sebagai tenaga pengajar, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan dalam mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan di tengah-tengah realitas keberagaman dan perbedaan pandangan di dalam kelas Pak? Tadi diulangi lagi bagaimana? Perbedaan Baik apa? Pak, saya ulangi lagi ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan dan mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan di tengah
realitas, keberagaman, dan perbedaan pandangan di dalam kelas. Oke, ketika tantangan dalam kelas terjadi suatu perbedaan lah mungkin ya, perbedaan argumen, pendapat, atau masalah, ya kebanyakan sih argumen pendapat lah ya kalau dalam kelas itu. Ya untuk mengatasinya sih bahwasannya dalam pembelajaran saya selalu memberikan stimulus terlebih dahulu kalau terjadi perbedaan pendapat. Bahwasannya perbedaan itu ya hal yang wajar dan hal yang bagus, karena dari perbedaan tersebut atau perbedaan argumen dan pemikiran tersebut, di situ kita akan menambah pengetahuan kita, dan itu tidak menjadi hal yang buruk atau hal yang tabu lah ya, hal yang terlalu bisa jelek lah atau terlalu bisa buruk di mata orang. Maksudnya ya pendapat saya paling bagus, pendapat dia misalnya buruk, pendapat saya paling bagus, ya enggak. Bahwasanya perbedaan itu hal yang sangat penting gitu. Saya selalu menerapkan stimulus itu terlebih dahulu ketika ada terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Nah, ketika setelah saya kasih stimulus seperti itu, saya pun menjelaskan bahwasannya kita sebagai bangsa Indonesia itu ya banyak perbedaan gitu, udah banyak keragaman gitu. Jadi ya tidak masalah gitu. Kan di Indonesia itu banyak beribu-ribu pulau, dan setiap pulau itu pasti memiliki pemikirannya masing-masing. Setiap pulau memiliki adatnya masing-masing. Ya pasti ketika kita bertemu dalam suatu menimba ilmu gitu ya pasti akan ada perbedaan, dan perbedaan itu menjadi suatu kekuatan kita juga sebagai bangsa Indonesia kan, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika gitu. Bahwasanya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Ya walaupun berbeda pendapat, berbeda suku, berbeda adat, berbeda kebiasaan, ya tidak masalah. Tapi kita harus menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita tetap satu bangsa Indonesia, tetap satu negara Indonesia. Dari perbedaan itu, bagaimana cara agar menghasilkan Indonesia misalnya, atau pemikiran yang baru, atau Indonesia yang kedepannya bisa lebih baik lagi, atau ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi, seperti itulah. Paling kasih stimulus terlebih dahulu lah, dikasih pengertian terlebih dahulu seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, dan juga pertanyaan terakhir, kan Bapak ini sebagai guru pendidikan agama Islam ya Pak? Ya betul. Bagaimana Bapak mengelola pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa itu tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis Pak, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam tindakan yang nyata sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oke. Bahwasanya dalam pendidikan agama Islam kan di SMA itu bukan hanya PAI saja, tetapi pendidikan agama Islam dan budi pekerti gitu. Jadi ditanamkan juga nilai-nilai budi pekerti dan juga nilai-nilai Pancasila lah. Bahwasanya apalagi kelas 10 ya, di kelas 10 dilaksanakannya kurikulum merdeka, yang dimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar sangat harus diterapkan, dan itu ya masih berkorelasi dengan pendidikan agama Islam. Bahwasanya kan nilai-nilai Pancasila, apalagi sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang keagamaan atau religius lah. Nah, bagaimana ketika pembelajaran pendidikan agama Islam ini tidak hanya sebagai teoritis saja ya, siswanya bukan hanya memahami secara teoritis saja, akan tetapi bisa diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Kalau dari saya sih saya menerapkan banyak metode pembelajaran saja gitu. Jadi tidak hanya terpaku dalam satu metode pembelajaran, apalagi metode pembelajaran zaman-zaman dahulu gitu, ketika metode pembelajarannya ceramah, metode pembelajarannya hanya menulis di papan tulis, kan itu hanya secara teoritis saja ya.
Maka dari itu saya menerapkan beberapa banyak metode pembelajaran. Jadi tidak hanya ceramah dan nulis papan tulis gitu, tetapi metode-metode pembelajaran lain seperti misalnya make and match, terus role playing, terus misalnya jigsaw, dan ya banyak lagi lah. Saya kombinasikan antara metode pembelajaran yang dari situ kan kelihatan bahwasanya siswa itu tidak hanya memahami secara teoritis saja, tetapi pengimplementasiannya, prakteknya, dari situ kita bisa menilai lah dan mengevaluasi daripada siswa-siswa tersebut. Dan dalam pengevaluasiannya atau dalam penilaiannya pun ya tidak hanya penilaian sepihak gitu, kita bisa juga mengkolaborasi dengan penilaian antar teman, penilaian orang tua dan sebagainya. Dari situ kan bisa terlihat apakah anak ini hanya memahami secara teoritis saja atau bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah cara saya untuk mengenal siswa tersebut atau menilai siswa tersebut apakah dia memahami secara teoritis saja atau sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik, jika seperti itu Pak, terima kasih ya Pak, karena tadi ada pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya Pak, maaf jika saya mengganggu waktunya. Ya tidak apa-apa, tidak. Ya, dan Kang Faisal ya dalam wawancara ini ya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ya, terima kasih ya Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya bersama narasumber saya yang kedua, yaitu seorang mahasiswa. Halo Kak. Halo, Boleh perkenalan diri dulu Kak, dari nama, lalu kuliah di mana, dan juga sekarang sedang menjalani semester berapa Kak? oke. Perkenalkan, nama saya Irana Danu Putra Elias. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, semester 3, jurusan Destinasi Pariwisata. Baik Kak, di sini saya ingin mewawancarai Kakak mengenai kewarganegaraan Kak. Langsung saja ya Kak ke pertanyaannya Kak. Pertanyaan pertama, menurut Kakak sebagai mahasiswa nih, apakah Kakak sudah merasa terpenuhi haknya dalam mendapatkan pendidikan, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan Kak? Oke, menurut saya sebagai mahasiswa di Universitas Teknologi Yogyakarta, selama ini merasa sudah terpenuhi haknya dalam mendapatkan pendidikan, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, karena di universitas kami mempunyai mata kuliah wajib yaitu Pancasila. Baik Kak, ke pertanyaan selanjutnya Kak. Menurut Kakak, bagaimana mahasiswa dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, terutama terkait dengan hak pendidikan, dengan memperhatikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam proses pembelajarannya Kak? Oke, untuk menjalankan hak ini, saya sebagai mahasiswa pastinya perlu aktif dalam proses pembelajaran, menyumbangkan ide dan pandangan, serta memastikan bahwa hak-hak saya sebagai mahasiswa diakui dan dihormati. Dan untuk kewajibannya, seperti berpartisipasi dalam kegiatan akademis, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan kampus. Oke. Baik Kak, ke pertanyaan selanjutnya dan juga pertanyaan terakhir. Menurut Kakak, bagaimana mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan bangsa dalam mempromosikan kesadaran akan hak-hak pendidikan dan tanggung jawab sebagai warga negara di lingkungan kampus Kak? Oke, mungkin ada beberapa cara yang dapat saya lakukan. Contohnya, yang pertama, membentuk atau bergabung dengan organisasi mahasiswa yang positif. Dan yang kedua adalah mengadakan atau mengikuti kegiatan sosialisasi atau seminar mengenai kenegaraan. Dan yang ketiga adalah berpartisipasi dalam inisiatif sosial dan proyek pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan, serta berkomunikasi dengan pihak kampus untuk meningkatkan kondisi pendidikan dan menciptakan lingkungan yang inklusif.
Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih juga ya Kak karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Maaf ya Kak kalau saya mengganggu waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Kak. Sama. Baik, di sini saya bersama narasumber saya yang terakhir. Dia seorang mahasiswa juga. Halo Kak. Ya, halo. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Ya, boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Hanum Pujiastuti. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik Kak, di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai kewarganegaraan Kak. Nah, berhubung nanti 2024 bakal ada pemilu ya Kak. Jadi saya ingin bertanya di sini, sebagai mahasiswa, bagaimana Kakak melihat peran kewarganegaraan dalam konteks pemilihan presiden dan bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan dapat diimplementasikan dalam proses demokratisasi Kak? Ya, baik. Mengenai peran kewarganegaraan dalam pemilihan presiden ini dapat terlihat di masyarakat ya, yang tentunya juga sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimana setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan juga memilih. Dan dalam perwujudannya memang sangat terlihat ya gitu bahwa warga negara ini sebagai subjek utama dan juga subjek yang penting dalam pemilihan dan juga melakukan pemilihan gitu dalam suatu pemilihan presiden. Nah, selanjutnya mengenai nilai-nilai kewarganegaraan. Nilai kewarganegaraan dapat terimplementasikan pada demokratisasi ketika adanya partisipasi, baik itu melalui penyampaian pendapat, kebebasan berpendapat, ataupun menerima pendapat. Nah, selanjutnya juga dapat terimplementasi melalui toleransi dan juga saling menghormati dan menghargai dalam proses demokratisasi. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Sebagai mahasiswa, apakah Kakak merasa memiliki tanggung jawab untuk mendidik teman-teman Kakak tentang pentingnya pemilihan presiden dan dampaknya terhadap nilai-nilai kewarganegaraan Kak? Oke, kalau berbicara mengenai mendidik teman-teman itu saya pikir belum pantas saya lakukan karena posisi saya di sini juga masih sebagai mahasiswi ataupun pelajar yang masih dididik dan juga terdidik gitu. Nah, sehingga lebih tepatnya mungkin saya memiliki tanggung jawab untuk mengajak ataupun bersama-sama gitu ya dengan teman-teman saya untuk mencermati pentingnya bagaimana pemilihan presiden realisasikan itu. Kenapa? Karena ya kita di sini adalah masyarakat yang tentunya akan menjadi indikator penting gitu dalam keberhasilan suatu pemilihan presiden. Sehingga kedaulatan rakyat guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis juga akan terwujud gitu ke depannya sesuai dengan undang-undang dan juga Pancasila. Baik Kak, lalu ke pertanyaan selanjutnya dan juga yang terakhir. Misalnya Kak, kalau misalnya presiden yang Kakak pilih ini ya di pemilu itu tidak terpilih gitu Kak. Nah, apakah Kakak akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan seperti kayak misalnya kepatuhan terhadap hukum dan juga proses demokratis gitu Kak? Jadi kalau mengenai hasil ya, ketika hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan, tentunya kita akan mengalami ketidakpuasan, terus juga bakal ada rasa kecewa mungkinnya dalam hati yang terdalam. Tapi kembali lagi di sini posisi saya itu sebagai warga negara Indonesia yang dimana harus menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Kak, karena tadi pertanyaan terakhir, jadi hanya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya karena malam-malam begini gitu kan. Maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama, terima kasih. Baik, kesimpulan dari jawaban dari 9 pertanyaan dari 3 responden tersebut ialah hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bersamaan karena keduanya saling berkorelasi, dan jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban atau ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.
dan ini tentunya akan berdampak buruk terhadap kehidupan bernegara. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya agar dapat menjalankan hak dan kewajiban, mahasiswa itu perlu aktif terlibat dalam proses pembelajaran, menyumbangkan ide dan pandangan, berkontribusi positif terhadap kampus, menghormati hak orang lain, serta memastikan bahwa hak-hak mahasiswa diakui dan dihormati. Nah, selain pendidikan, mahasiswa juga memiliki hak dalam pemilihan. Nah, peran kewarganegaraan dalam pemilihan presiden yang sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimana setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Dan dalam perwujudannya ini, bahwa setiap warga negara ini itu sebagai subjek utama dan penting dalam pemilihan, terutama dalam pemilihan presiden. Kemudian, mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dapat diimplementasikan ketika ada partisipasi melalui penyampaian dan kebebasan berpendapat. Bisa juga dalam toleransi serta saling menghormati perbedaan. Nah, dari perbedaan inilah akan menciptakan suatu keberagaman dan pemahaman baru bagi kita. Nah, perbedaan ini adalah hal yang wajar dan bagus karena dari perbedaan itulah kita dapat menambah pengetahuan kita mengenai keberagaman. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi, kita tetap harus menanamkan jiwa persatuan kita dan menerima perbedaan sebagai warga negara. Maka dari itu, untuk menambahkan jiwa persatuan kita tuh harus belajar mengenai kewarganegaraan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan sangat amatlah penting bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan melalui video wawancara ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Suteja SHMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah membimbing saya dalam pembuatan video wawancara ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah bersedia menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah pengetahuan terutama dalam kesadaran kita sebagai warga negara mengenai betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun perbuatan yang tidak berkenan. Kritik dan saran saya akan terima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.